kalau dibilang cukup itu biasanya pasti mengatakan tidak cukup begitu ya, karena seberapapun tidak akan cukup. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri ya basis data dari penduduk miskin kita, dari orang yang berhak menerima itu biasanya tetap ada biasnya begitu. Tapi sebesar-besar biasnya, ya katakanlah misalkan 10 sampai 15%, toh pada akhirnya 85% juga memang orang yang berhak menerima manfaat itu gitu ya, atau katakanlah subsidi itu. Sehingga kita nggak usah nunggu sampai datanya benar-benar clear and clean Mhm. ya, kemudian baru kita berikan, itu udah telat ya. Jadi bagus juga pemerintah mengambil langkah di awal, sudah diumumkan ada 24,1 triliun ya yang akan disampaikan ke masyarakat, diberikan ke masyarakat terhadap masyarakat yang terdampak karena daya beli. Walaupun kita tahu sebetulnya mungkin di belakangnya akan ada penyesuaian harga BBM tadi Mhm. begitu. Oke. Tapi setidaknya angka tadi itu mampu menjadi bantalan begitu Mas Gibran ya, untuk kenaikan harga tadi ya yang disampaikan, Pak Akbar tadi, kenaikan dari terutama kan makanan minuman ya, itu kan antara Mhm. 7 atau 8%-an begitu ya, itu akan terjadi kemungkinan, tapi ada juga gitu kan tambahan dari, istilahnya daya beli mereka ya, dari bansos tadi Mhm. begitu. Oke. Pak Akbar, ketika memang pemerintah menaikkan, BBM gitu ya, utamanya mungkin ya ada gejolak sedikit begitu di tengah masyarakat, apalagi secara jangka pendek, utamanya di bulan September dari, ketika memang dampak-dampak awal ini, dari kenaikan harga BBM. Kalau kalau kita melihat dari industri, utamanya mungkin dari ekspansifnya industri, ini tercermin dari PMI manufaktur kita yang masih di angka ekspansif 51,3% tertinggi di ASEAN. Nah, akankah hal ini bisa saja mendorong atau mungkin membuat industri ini lebih turun begitu ekspansifnya di bulan September mendatang ketika ada efek dari kenaikan harga BBM ini? Saya kira Purchasing Managers Index atau PMI ini ya Mas Gibran, ini akan tetap termaintain bahkan tumbuh ya. Mhm. Ini tentu kita harus lihat triggernya di mana Mhm. ya, dorongannya di mana. Ternyata memang triggernya atau key drivernya ini adalah kemampuan daripada daya beli konsumen di negara kita. Terus yang paling penting lagi ditambah dengan komitmen daripada pemerintah dalam program pengadaan yang masif terhadap produk-produk dalam negeri. Ya, ini menjadi trigger utama bagaimana seluruh BUMN, ya seluruh stakeholder pengadaan itu diwajibkan untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, saya yakin PMI ini akan minimal dia akan termaintain, bahkan dia akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita. Mhm. Dan kembali lagi mengenai bantalan sosial, Mas, ya, yang paling difokuskan, let's say industri daripada logistik itu atau armada truk itu adalah sopir-sopir dan connect, ya. Nah, pemerintah sudah mengalokasikan klaster daripada pekerja kurang lebih 6 juta pekerja yang gajinya di bawah 3,5 juta. Nah, ini sangat tepat sekali sasarannya. Ya, diberikan 600.000 tambahan, ya itu dibayar 2 kali kalau tidak salah, 300.000 di September dan Oktober 300.000. Saya yakin dengan mengalokalisir klaster-klaster yang memiliki pendapatan yang rendah, saya yakin isu-isu inflasi ini bisa di-isolated oleh pemerintah, sehingga harapan pemerintah untuk memberikan kepastian BBM ini kepada industri dan perdagangan di nasional bisa terrealisasi, Mas Gibran. Oke, saya mau ke Pak Eko. Pak Eko, kalau di bulan Ya. Agustus ini akan diumumkan tentunya untuk angka inflasi ya kalau kita melihat. Seperti apa Anda melihatnya? Oke, di bulan Agustus ini kalau kita melihat perkembangan harga ya, terutama kebutuhan pokok begitu, sebetulnya cukup banyak yang mengalami pelandaian ya, sedikit menurun dibandingkan dengan bulan lalu begitu. Memang ada ya di terakhir-terakhir minggu ini ada katakanlah telur ya yang harganya cukup naik begitu, tapi memang di beberapa komponen yang lain kalau kami mencatat itu ada beberapa yang justru turun ya, kayak bawang merah atau cabai begitu dan beberapa komoditas lain. Nah, ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan situasi bahwa kemungkinan di Agustus ini memang kalau kami ya melihatnya akan terjadi sedikit deflasi begitu. Nah, angkanya berapa ya kita coba proyeksikan itu sekitar katakanlah 0,1% ya. Jadi akan inflasi kita secara year on year itu akan berada kemungkinan di 4,8 ya.
Kalau bulan kemarin itu kan 4,94, akan turun sedikit ke 4,8 begitu.